Heyo, balik lagi sama Udah Niko. Udah detik-detik menjelang USK nih ya. Kali ini Udah Niko pengen kasih bekal sebelum kalian bener-bener ngadepin soal USK astronomi yang udah kalian perjuangkan selama ini. Seringkali persiapan untuk ngadepin Olimpiade itu kita fokusnya ke belajar materinya nih, cari ini itulah dan segala macam gitu ya. Ya bagus sih, bener aja, dan memang perlu untuk yang itu. Nah tapi di episode kali ini Udah Niko pengen kasih tahu, pengen berbagi beberapa hal kecil yang mungkin kalian bisa kelewatan nih, nggak terlalu aware dengan hal-hal kecil begini yang bisa jadi menentukan hasil akhir perjuangan kalian di Olimpiade. Nah, kalian tentu nggak mau dong gagal gara-gara mengabaikan hal-hal kecil begini. So, langsung aja, ini dia 4 hal kecil yang bisa menentukan keberhasilan di Olimpiade Astronomi. 1. Baca petunjuk dengan cermat. Di setiap perlombaan pasti ada petunjuk yang memuat aturan main perlombaan itu. Gitu juga di Olimpiade ya. Di Olimpiade Astronomi ada beberapa hal yang kadang orang-orang lewatkan, yaitu petunjuk bahwa tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban salah. Nah, kadang sih juga agak bingung sih kenapa sekelas Olimpiade gitu nggak ada pengurangan nilai. Lah, SBMPTN aja kalau salah nilainya minus gitu. Ini Olimpiade nggak ada gitu kan. Ya, tapi apapun alasannya, kita harus manfaatin situasi ini semaksimal mungkin dong. So, untuk soal pilihan ganda, jangan sampai kita ngelewatin satu nomor pun nggak dijawab gitu ya. Pokoknya jangan sampai ada jawaban yang kosong deh gitu. Kalaupun nggak tahu sama sekali, ya tebak-tebak aja pakai feeling. Syukur-syukur kalau misal nih kita udah bisa mengeliminir beberapa pilihan yang udah pasti salah. Nah, jadi peluang nebaknya juga ya jadi agak lebih gede lah peluang benernya gitu, karena sisanya tinggal dikit pilihannya yang mungkin bener gitu ya. Ya hitung-hitung tebak-tebak berhadiah lah gitu ya. Kalau saya sering bilang ke anak-anak bahwa ini nguji seberapa dekat kalian dengan Tuhan. Yang kedua, perhatikan timing. Masing-masing edisi Olimpiade punya jumlah soal dan tipe yang beda-beda nih. Gitu juga dengan waktu pengerjaannya. Nah, data waktu ini bisa kalian lihat dan ditulis gede-gede di cover kok. Cuma seringkali saking gugupnya atau saking semangatnya pengen ngerjain soal, udah kita langsung balik lembarannya menuju ke soal tanpa merhatikan waktunya. Nah, ini Udah Niko kasih data waktu yang disediakan di OSK Astronomi beberapa tahun belakangan ya. Di 2018 kita diberi waktu 120 menit atau 2 jam alias 7.200 detik. Ya nggak perlu dikonvert ke satuan internasional juga kali ya. Di OSK 2018 ini soalnya ada 15 pilihan ganda dan 5 isian dalam waktu 2 jam ya. Di 2017 kita dikasih waktu 150 menit atau 2,5 jam. Sedikit lebih lama nih dari OSK 2018. Soalnya juga agak sedikit beda, ada 16 pilihan ganda dan 4 isian untuk di 2017. Di 2016 sama edisi-edisi sebelumnya 2015, 14, 13 dan sebelumnya kita diberi waktu 150 menit juga, 2,5 jam, dan ada 30 soal pilihan ganda aja, nggak ada isian nih. Nah, jadi agak beda-beda memang dari tahun ke tahun. Nah, karena timing ini penting, maka Udah Niko sarankan untuk masing-masing kalian pakai jam deh. Kalau perlu ada jam yang ada stopwatch-nya biar lebih aware dengan sisa waktunya, atau kita udah sisa berapa menit lagi nih gitu ya. Jangan sampai saking keasikan sama soal yang sulit terus ngabisin waktu lama di situ. Tiba-tiba pengawas ngingetin waktu tinggal 10 menit, ya kita langsung sport jantung deh, udah gugup. Terus biasanya kalau udah situasinya gitu, ya pikiran udah nggak jernih lagi dan ya buyar deh semuanya gitu. Yang ketiga, kerjain soal yang mudah dulu. Nah, ini masih kaitannya dengan timing tadi ya, terutama soal pilihan ganda yang bobotnya sama, maka kita harus kerjakan soal yang gampang dulu. Ini dari pengalaman saya nih, waktu dulu pas SMP pernah dapat ulangan math jelek banget karena guru saya waktu itu Pak Rakidi. Ingat banget saya ada ngasih soal yang susah tapi ditaruhnya di nomor-nomor awal. Lah kan ya saya merasa tertantang nih dapat soal kayak begini kan. Ya udah
Saya kerjain itu sampai dapat jawabannya, tapi memang perlu waktu yang lama. Nggak lama, waktunya habis dan 40% soal sisanya masih belum kesentuh sama sekali. Padahal kalau dilihat itu lebih mudah dari soal-soal yang ada di depan gitu. Ya tepok jidat deh habis itu gitu. Lah masih untung kalau udah ngabisin banyak waktu terus jawaban kita bener lah. Kalau salah ya kan 2 kali rugi kita gitu. So ngapain cari yang susah kalau yang gampang ngasih poin yang sama. Nah itu poinnya. Dan yang terakhir, gunakan logika dalam memilih pilihan yang tepat. Soal berbentuk pilihan ganda ngasih kita banyak bantuan untuk menentukan pilihan yang tepat nih. Basicnya ada 2 pendekatan. Pertama, tentu cari pilihan yang bener dong. Kita cek yang bener yang mana pilih gitu ya. Kedua, kita bisa juga dengan mengeliminir pilihan yang salah. Nah, terlebih di bentuk pilihan ganda yang berupa pernyataan 1, 2, 3, 4 itu loh. Nah, biasanya kita bakal kebantu banget dengan pilihan yang udah tersedia. Kayak soal yang kemarin kita bahas, dari 4 pernyataan, nomor 1 bener misalnya, berarti udah bisa kebuang pilihan mana gitu ya. Jadi ya tinggal udah menuju ke arah pilihan jawaban sih sebetulnya gitu. Ya tapi ya kalau masih ragu juga ya kembali ke pasal 1 tadi, kembali ke nomor 1 tadi, ya tinggal pilih aja. Toh nggak ada pengurangan nilai kalau salah gitu ya. Nah itu aja dulu 4 hal kecil yang bisa jadi kartu as kalian di Olimpiade Astronomi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share juga biar channel ini bisa memberi manfaat untuk lebih banyak orang yang masih kebingungan ataupun masih memerlukan bantuan gitu ya. So itu aja. See you on the next episode.